Pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang kameramen mengambil gambar ini? Selain gambar-gambar standar, guna memenuhi estetika layar kaca, rekan juru kamera kerap menggunakan peralatan khusus guna mendapatkan komposisi gambar istimewa. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan pekerja seni di industri penyiaran untuk mewujudkan fantasi pengambilan gambar yang luar biasa. Saat ini, pengambilan gambar maupun video dalam dunia fotografi terbantu dengan sebuah teknologi modern, quadcopter. Quadcopter ini ternyata bukan kopter biasa. Quadcopter merupakan robot terbang yang masuk sebagai salah satu jenis Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, pesawat terbang tanpa awak. Ragam penelitian pun dilakukan, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Salah satunya tim aerokrasi dari Divisi Aerokrasi Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Teriknya matahari tak menghalangi saya untuk berjalan menuju ke salah satu laboratorium Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya, Lab Riset. Ya, kali ini saya akan bertemu dengan tim aerokrasi, salah satu peserta dalam Brawijaya Copter Competition. Setidaknya selama 1 bulan ini, 2 tim dari Teknik Mesin Universitas Brawijaya semangat berkreasi membuat quadcopter untuk dikompetisikan dalam ajang nasional Brawijaya Copter Competition. Kenapa bisa terpikirkan membuat quadcopter? Pertamanya di mesin sendiri kan punya acara besar, yaitu salah satu proper dari himpunan yaitu KMB. Nah, dalam KMB itu sendiri yang pertama kalinya yang dilombakan untuk nasional yaitu KRAI, Kompetisi Roket Air Indonesia. Nah, karena KRAI itu sendiri sudah terlalu lama istilahnya dilombakan. Nah, kami dari mahasiswa mesin sendiri mencoba membuat inovasi terbaru. Nah, di situ kami berpikiran untuk membuat sebuah istilahnya perlombaan. Kami di sini menciptakan yang namanya quadcopter yang juga nantinya dilombakan secara nasional. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai misi penginderaan jarak jauh berbasis video maupun foto, still image, quadcopter juga dikembangkan sebagai alat yang berguna bagi masyarakat. Contohnya, alat pemetaan wilayah, alat eksplorasi daerah tak terjangkau, alat bantu dalam pembibitan dan pemupukan di bidang pertanian. Bahkan saat ini, Amazon, salah satu situs jual beli berskala internasional, menggunakan wahana ini sebagai sarana pengiriman barang di Amerika. Dengan mengikuti kompetisi ini, arek-arek mesin terdorong untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan. Ini salah satu pesawat tanpa awak yang udah agak modern lah. Jadi kan yang paling banyak untuk sekarang kan misalnya remote control RC itu kan monokopter. Jadi baling-balingnya satu. Sedangkan yang kita kembangkan di sini ini kan pesawat yang semi otomatis. Jadi baling-balingnya 4. Jadi semua yang di komponen ini merupakan salah satu penerapan dari ilmu yang diajari di mata kuliah kami. Sembari mengamati tim aerokrasi yang sedang merancang quadcopternya, saya memandangi piala-piala yang menghiasi lab ini. Tidak heran, tempat ini memang menjadi basecamp arek-arek mesin yang tergabung dalam Divisi Aerokrasi, unit kegiatan mahasiswa teknik mesin yang fokus mewadahi kreativitas mahasiswa di bidang aerografi. Beberapa kompetisi pun diikuti. Wigung, Ketua Divisi Aerokrasi, tak ketinggalan memberikan semangat bagi tim aerokrasi dalam Brawijaya Copter Competition. Ya, untuk dukungan sendiri tim itu kan ada dukungan motivasi, dana, sponsor, dan lain-lain. Kan ini kan untuk acara sebuah divisi ya, itu kan otomatis ada di situ ada sebuah tim yang nantinya mendukung untuk agar
kompetisi ini menjadi lancar seperti itu. Untuk pesan ke depan tuh ya tetap semangat, kan nanti kan juga tiap tahunnya kan juga regulasi dari ini kan juga akan berkembang terus-menerus, dan harus tetap harusnya tetap dicoba terus harus semakin maju yang jelas seperti itu. Setelah percobaan dan penelitian selesai, tim Aerokrasi pun siap untuk uji coba terbang quadcopter. Saya semakin penasaran mengetahui lebih jauh tentang quadcopter. Beruntung, saya berkesempatan melihat langsung kompetisi nasional quadcopter di Malang dalam Brawijaya Copter Competition 2014. Kami juga menyempatkan diri untuk menengok persiapan peserta di penginapan yang disediakan oleh panitia. Setidaknya 15 tim dari 8 universitas se-Indonesia berkumpul di Bumi Arema. Mereka tampak antusias dan optimis, bersiap guna melewati uji presentasi untuk meyakinkan para juri bahwa quadcopter mereka siap terbang. Suara bergema di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya membuka Brawijaya Copter Competition 2014. Kali ini, semangat dan solidaritas panitia Brawijaya Copter Competition membuat saya ikut bersemangat. Rasanya saya ingin ikut berteriak, "Abang biru arek mesin!" Selama beberapa tahun terakhir, Universitas Brawijaya, tepatnya Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Brawijaya, sukses memprakarsai kompetisi nasional yang sangat populer, yaitu kompetisi Roket Air Indonesia. Melihat manfaat kompetisi ini, pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti mengambil alih kompetisi yang disingkat dengan KRAI ini. Suatu prestasi yang patut dipuji tentunya. Tak masalah bagi arek mesin Brawijaya, karena mereka kembali berinovasi dengan kehadiran Brawijaya Copter Competition sebagai bentuk kreativitas arek mesin untuk Indonesia. Kami mohon ide ini dilaporkan kepada negara melalui Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahwa ada kegiatan yang baik ini. Walaupun nanti akhirnya ide ini akan diambil oleh negara, tidak apa-apa. Seperti roket air kemarin, ide datang dari sini, kemudian kita laporkan kepada negara, sekarang diambil oleh mereka, tidak apa-apa. Termasuk teknologi ini, nanti mohon kepada panitia, terutama himpunan mesin, himpunan jurusan mesin, untuk memberikan laporan secara resmi. Ini adalah suatu event yang luar biasa. Karena itu, dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, Brawijaya Copter kompetisi ini kami nyatakan dimulai. Selamat berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brawijaya Copter Competition atau BCC 2014 adalah kompetisi kedua dan menjadi salah satu rangkaian acara berskala nasional kreativitas mesin Brawijaya atau dikenal dengan KMB. Himpunan Mahasiswa Mesin tidak main-main rupanya. Setidaknya 254 mahasiswa sebagai panitia terlibat dalam persiapan rangkaian acara ini selama setahun. Wow! Bagaimana suka dukanya menyiapkan acara ini, Mas? Suka dukanya, kebanyakan dukanya kelihatannya, Mbak. Dukanya ini ya sama-sama teman-teman saling panitia itu banyak capeknya, ya jelas Mbak, ini persiapan banyak kali ya, tapi dari mereka capek itu aku merasa senang Mbak. Kenapa merasa senang? Ya aku dibantu, nggak sendirian, aku nggak kerja mati-matian sendiri, teman-teman ini banyak bantu. Ini dari 3 angkatan Mbak, jadi ada angkatan 2011 angkatanku sendiri, 2012 sama angkatan 2013 ya. Persiapan khusus itu sebelumnya itu, ini kan persiapannya 1 tahun Mbak. 1 tahun kami persiapan konsep-konsep semua. Jadi kami bagi tiap
masanya itu kami bagi ke 3 acara itu. Jadi tiap acara itu ada sendiri PJ-PJ-nya, kabit-kabitnya. Nah itu persiapan khususnya sebelum acara itu. Jadi kami pencar, kami briefing semaksimal mungkin sebelum acara itu benar-benar bisa jalan atau enggak. Dari teman-teman siap, baru kita bisa berangkat, Mbak. Antusias peserta benar-benar luar biasa, Mbak. Kemarin ada 25 peserta yang mendaftar, tapi karena kami, ya mungkin ini juga acara kedua, Mbak ya. Jadi kemarin itu kami seleksi, karena nggak bisa semua kami terima, jadi kami terima 15 dan 1 mengundurkan diri jadi 14. Jadi saya rasa antusiasnya ini sangat luar biasa. Terus ini kan pengaplikasiannya banyak, Mbak, kayak di outdoor ini kan dia ke dirgantaraan, ke pertambangan, keminyakan. Nah itu sangat aplikatif sekali, Mbak. Jadi dari manapun universitas itu sudah meriset tentang kopter ini sendiri, Mbak. Jadi tinggal diundang, dia datang, ya kami terima gitu, Mbak. Dalam rangkaian acara kreativitas mesin Brawijaya 2014, selain Brawijaya Kopter Competition, BCC juga diselenggarakan seminar nasional bertema bahan bakar gas atau BBG sebagai bahan alternatif pengganti BBM pada kendaraan. Serta lomba rancang bangun dan desain Mechanical Design Contest dengan tema aplikasi desain sistem transmisi pada non-ferrous frame bike yang diikuti oleh mahasiswa mesin se-Indonesia. Kegiatan kreativitas mesin Brawijaya ini memang agenda tahunan ya, agenda tahunan. Selaku pimpinan tentu kami menyambut baik ajang yang diadakan oleh jurusan teknik mesin sebagai bentuk kepedulian dan sebagai bentuk untuk mewujudkan sejauh mana perkembangan kreativitas mahasiswa mesin dari tahun ke tahun. Prestasi memang bukan hanya untuk mereka yang berhasil menciptakan karya, tapi juga untuk mereka yang berhasil mendorong terciptanya karya dan kreativitas. Salut layak diberikan kepada panitia BCC. Hati saya ikut dag-digdug saat melihat kawan saya tim aerokrasi dipanggil panitia untuk berlaga di BCC ini. Kali ini mereka ditantang dalam uji terbang quadcopter dalam misi pertama, yaitu misi aerobatik. Dalam misi ini peserta harus memastikan quadcopter melakukan take off dari awal menuju ke zona landing dengan jarak lintasan antara zona take off ke landing sejauh 40 meter. Quadcopter harus melewati beberapa rintangan, yaitu harus terbang di atas 2,5 meter sejauh 20 meter. Lalu melewati 3 buah tiang vertikal dengan ketinggian masing-masing 2,5 meter dengan arah zigzag. Dan yang terakhir, quadcopter harus melewati 3 buah tiang pada posisi horizontal ketinggian 2,5 meter dengan naik turun. Bendera biru pun diangkat, tanda bahwa tim aerokrasi berhasil melewati rintangan. Dan ya, bendera merah terangkat tanda bahwa quadcopter gagal melewati rintangan. Tapi tak masalah, karena tim masih bisa mencoba flighting sebanyak 2 kali lagi. Ternyata quadcopter ini menggunakan gaya aerodinamika untuk terbang otomatis maupun dengan bantuan remote control, dan memiliki kemampuan gerakan-gerakan VTOL, vertical take off and landing. Inilah keunggulan quadcopter dibandingkan dengan UAV, tipe pesawat bersayap yang butuh landasan take off dan landing cukup panjang. Setelah melewati misi pertama, kompetisi berlanjut ke misi kedua, yaitu misi aerografik. Wahana yang menjalankan misi untuk dapat mengambil gambar suatu wilayah dan target yang telah disediakan. Quadcopter akan mengawali dengan terbang hingga ketinggian tertentu untuk mengambil gambar area sebanyak 2 kali. Selanjutnya, quadcopter harus melewati rintangan zigzag, arah berselingan, kemudian wahana terbang rendah tidak boleh menyentuh tanah, akan diberi pengurangan poin, dan apabila menyentuh tanah 2 kali, maka akan didiskualifikasi. Peserta diberikan waktu 7 menit untuk menjalankan misi.
Misi kedua ini rasanya lebih sulit karena rintangan lebih berat dan membutuhkan ketelitian, keseriusan yang lebih. Seperti disampaikan oleh salah satu tim dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, bagaimana ini perasaannya menunggu dipanggil oleh panitia untuk di take event? Ya, saya menunggu saja. Nanti kan sudah persiapkan, nanti tinggal dipanggil. Udah, saya melewati rintangan itu, tinggal nunggu saja ini. Masih nunggu ya. Strategi apa yang disiapkan untuk menghadapi ini? Mungkin untuk strategi sudah latihan kemarin ya. Buat ya kayak kemarin lah. Gini Mbak, untuk rintangan kali ini memang kayaknya lebih sulit dari yang kemarin. Jadi perlu persiapan mental dan segalanya. Yang penting kita harus tetap optimis. Oke. Bagaimana buat itu perasaannya? Awal tadi flight yang pertama gagal dan flight yang kedua berhasil ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Kalau perasaannya cukup tegang Mbak ya, karena yang pertama itu gagal. Padahal kami yang pertama adalah sebagai acuan ya, dan yang pertama gagal. Nah kemudian kami coba memberikan ketenangan di flight yang kedua. Dan di sini coba kami maksimalin kesempatan di flight yang kedua. Nah, alhamdulillah ini berhasil. Sebenarnya tetap gugup yang di flight kedua, tapi mungkin ya karena ini juga keberuntungan, mungkin lagi rezekinya lah istilahnya. Nah ini kita berhasil gitu. Dalam misi kedua aerografik, peserta tampak antusias dan serius menghadapi tantangan kali ini. Penilaian dari misi kedua lebih rumit dari misi pertama, seperti yang disampaikan oleh juri Bambang Siswoyo dan tanggapan dari salah satu perwakilan dari Garuda Group, Dedi Hermawan, sekaligus alumni dari mahasiswa Teknik Mesin UB Angkatan 1997. Pada acara Brawijaya Copter Competition ini yang perlu dinilai adalah untuk misi yang kedua. Ini adalah kita hanya dibebani poin take off, nilai bobotnya itu adalah 10 maksimal, kemudian kerjasama tim maksimal 20, kemudian keindahan manuver. Perasaan saya waktu ada di lapangan campur aduk karena yang sulit saya taklukkan adalah tangan saya yang gemeteran. Strategi apa yang disiapkan? Strategi yang saya siapkan ya saya modal latihan aja. Dalam misi kedua aerografik banyak wahana yang jatuh dan mengudara di luar area. Yang paling penting memegang kendali yaitu pilot. Tetapi peserta tampak selalu bersemangat dan tidak tampak putus asa. Saya kaget lihat event ini, sangat besar, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus. Khususnya ini harus dipegang oleh fakultas. Karena ketuk tularnya supaya ini berkelanjutan. Mahasiswa hanya pelaksana, mudah-mudahan juga dipikirkan budget, dan terakhir diberi kesempatan untuk pelatihan supaya terbiasa. Dulu saya nanganin go-kart, itu karena banyak latihan kita hampir dapat 9 trofi untuk kelas perguruan tinggi. Nah ini saya terharu karena ternyata kita punya event yang lain, Copper Competition, dan diikuti seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Dan insya Allah nanti teman-teman yang Garuda khususnya di Malang akan menangani langsung event ini untuk tahun ke depan. Setelah dipanggil oleh panitia, barulah peserta lomba menuju ke meja last check untuk pengecekan tahap akhir sebelum penerbangan. Peserta kemudian menuju ke lapangan guna mempersiapkan quadcopternya untuk diterbangkan. Wahana melewati rintangan yang terdiri dari 3 buah tiang vertikal dengan ketinggian masing-masing 2,5 meter
dan wahana dituntut untuk dapat melewatinya dengan arah berselingan atau zigzag. Wahana terbang rendah untuk dapat mengambil gambar target, kemudian wahana terbang dengan ketinggian 2,5 meter menuju zona landing. Dan peserta menyerahkan gambarnya di meja official agar bisa dinilai oleh dewan juri. Setelah melewati 3 tahap, maka didapatkan hasil akhir dari 14 peserta Brawijaya Copter Competition 2014. Nilai tertinggi diraih oleh tim dari Jentayu. Mereka memperoleh hasil poin 1700.74. Kemudian juara 2 Skyfighter dari Telkom University dan juara 3 diraih oleh tim Elmechanizer dari STT NAS Yogyakarta. Malam keakraban menjadi puncak dari serangkaian kreativitas mesin Brawijaya yang diinisiasi oleh Himpunan Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Penutupan KMB 2014 berarti akan dimulainya persiapan KMB 2015. Rasanya tidak sabar untuk melihat inovasi quadcopter dalam rangkaian kreativitas mesin Brawijaya tahun depan. Panitia semua di sini, saya rasa semuanya hebat-hebat semua, saling kerjasama, kerja keras semuanya, nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang saling marah-marah. Pokoknya intinya mereka saling kolaborasi satu sama yang lain. Mereka sangat luar biasa menurut saya. Juri-jurinya juga sangat baik sekali, mau membantu saling melancarkan kegiatan ini. Dari seminar MIDC dan BTC ini, alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti buat kami karena kami semua panitia-panitia yang hebat. Terus berkarya, jiwa muda yang penuh inovasi dan selalu kreatif. Abang Biru, Arek Mesin.